Baik, halo semuanya. Kami adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Nah, di sini kami akan membahas tentang teknik serangan call set scripting yang terdiri dari 3 jenis, yaitu reflected, stored, dan juga dokumen object model. Nah, sebelum kami membahas ke teknik serangan, kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri, dimulai dari saya, itu perkenalkan, saya Ferdian Kipramudani dengan NIM ASA1 2023 15389, lalu dilanjut dengan teman saya Daniel. Kenalkan, nama saya Muhammad Daniel Haq dengan NIM A11 2023 15367. Baik, perkenalkan, nama saya Danendra Farel Hariwibowo dengan NIM A11 2023 15025. Lalu selanjutnya untuk penjelasan proses scripting akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Oke, jadi cross-site scripting itu adalah serangan di mana aplikasi web itu rentan terhadap user input yang biasanya itu bakal ditampilkan oleh webnya itu. Nah, biasanya itu kode yang disisipkan dari aplikasi web yang rentan itu adalah kode JavaScript. Dan biasanya ketika sebuah website itu rentan terhadap serangan cross-site scripting, kode berbahaya itu akan langsung dijalankan ketika korban mengakses page yang rentan. Nah, XSS itu ada 3 jenis. Yang pertama itu stored XSS. Stored XSS itu dia kurang lebih akan menyimpan kode berbahaya di database. Jadi ketika page itu diakses oleh user, dia akan otomatis ditampilkan dan akan langsung tereksekusi. Nah, sedangkan reflected itu lebih kayak dipantulkan aja di page yang rentan. Jadi kurang, kalau dibilang berbahaya masih berbahaya, tetapi tidak seberbahaya short XSS. Yang selanjutnya itu ada DOM based XSS. Serangan ini tuh murni terjadi di sisi browser melalui manipulasi DOM oleh JavaScript. Selanjutnya, nah, XSS itu ada beberapa tahapan. Aplikasi itu biasanya yang rentan terhadap XSS itu ada di search bar, komentar, user setting, atau pesan feedback. Nah, aplikasi itu memiliki inputan yang tidak memiliki validasi input, sanitasi input, atau escaping karakter berbahaya. Nah, yang ketiga, penyerang itu bisa memasukkan kode berbahaya, kode JavaScript berbahaya gitu. Seperti contoh simpelnya itu alert document.domain, di mana ini tuh bisa men-trigger dari websitenya itu untuk menampilkan domain dari websitenya. Yang keempat itu server akan menampilkan input apa adanya dari user yang diinputkan. Misalnya seperti tadi dokumen.domain. Jadi ketika user akan mengakses page yang rentan, dia akan mendapatkan respon alert dokumen.domain seperti itu. Nah, yang kelima ini korban akan otomatis mengeksekusi kode berbahaya di website. Nah, dampaknya itu bisa seperti attacker itu bisa mencuri data dari user yang mengakses page yang sudah tersusupi oleh cross-site scripting tersebut. Terus bisa mengubah halaman websitenya tersebut. Terus bisa digunakan juga untuk social engineering. Oke, berikut adalah pilot yang akan kami gunakan untuk praktek nanti. Lanjut. Ini penjelasan dari baris per baris script yang tadi ya, teman-teman. Untuk baris pertama, ini untuk menguji kerentanan, memaksa browser itu nampilin pop-up teks berupa pop-up teks yang bertulisan tes untuk menginformasi bahwa eksekusi kode JavaScript asing itu diizinkan. Nah, lalu pada baris kedua, ini dilakukannya pencurian sesi data. Mengakses dokumen cookie untuk mendapatkan session ID pengguna, ini adalah langkah awal untuk mencuri sesi atau informasi sensitif lainnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, injeksi tampilan HTML injection. Browser itu merender tag HTML header 1 yang mengubah tampilan halaman. Ini membuktikan bahwa markup HTML itu diizinkan, yang dapat menyebabkan defacement atau serangan lanjutan lainnya. Lanjut. Berikut adalah penjelasan dari gambar tersebut ya, teman-teman. Yang pada proses pertama itu injeksi. Hacker melakukan injeksi ke website. Hacker mengirimkan payload kode JavaScript berbahaya itu ke website yang rentan. Lalu pada tahap kedua, refleksi, website atau server
ke korban. Server gagal menyaring inputan tersebut dan mengirimkan payload berbahaya itu ke browser korban. Nah, yang ketiga itu tahap eksekusi dan eksploitasi. Interaksi antara korban dan ke hacker. Browser korban itu mengira kode itu valid dan mengeksekusinya. Setelah dieksekusi, kode tersebut malah mengirimkan data sensitif seperti session cookie milik korban itu kembali ke hacker. Lanjut, pada simulasi kali ini kami menggunakan target DVBA. DVBA XSS Lab dengan security level itu kami setting di tingkat low. Lanjut. Lalu selanjutnya, ini adalah bagian simulasi dari setiap jenis-jenis cross-site scripting. Pertama, kita akan langsung praktek di jenis serangan cross-site scripting yang reflected. Nah, kenapa itu dinamakan reflected? Karena ketika penyerang mengirimkan suatu payload dalam inputan yang rentan, nah, nanti dari server dia akan langsung memantulkan ulang ke browser gitu, tanpa dia menyimpan. Nah, di sini dalam DVWA kita akan praktek menggunakan inputan nama. Kita coba masukkan nama Joni ya. Kita submit. Nah, di sini akan memprint di bawahnya Hello Joni gitu. Nah, jika kita mencoba untuk memasukkan payload lain selain nama gitu. Kita misalkan satu S. Nah, ini ternyata juga bisa gitu kan. Ya, jadi beginilah ketika suatu website rentan terhadap reflected proses scripting itu dia bisa menjalankan suatu script yang dimasukkan dalam inputan. Ini lanjut ke jenis serangan dari cross-site scripting yang kedua yaitu adalah store cross-site scripting. Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena ketika penyerang itu mengirimkan suatu payload di inputan yang rentan, itu payload tersebut akan tersimpan di server ya. Nah, ketika payload tersebut tersimpan di server, maka payload tersebut dapat dijalankan atau dapat efeknya itu dapat terkena pada keseluruhan user yang mengakses halaman yang sama ketika si penyerang menyisipkan payload tersebut. Nah, jadi ini merupakan suatu jenis yang paling berbahaya di antara kedua jenis lainnya. Karena kan jika tidak dihapus, maka payload ini akan terus berjalan di server gitu. Dan di DVWA ini kita akan praktek menggunakan form komentar. Nah, kita coba contoh aja masukkan komentar yang normal. Misalkan ini namanya Amba. Message-nya, "Yes sir, you cool man." Nah, misalnya ini lo sign guysbook. Nah, maka akan muncul di bawahnya itu nama peserta message yang baru saja kita masukkan. Nah, lanjut aja. Kita inputan name ini jumlah panjang karakter itu terbatas. Jadi tidak memungkinkan kita untuk memasukkan payload di inputan nama. Jadi untuk inputan nanti akan kita masukkan di inputan yang message. Untuk nama ini silakan isi terserah. Sini aku isi dengan Joni. Lalu yang masukkan script ya. Script biasa untuk pengetesan apakah rentan terhadap proses scripting atau tidak. Kita menggunakan alat ya. Tes, string, tes. Ya, terus sign guysbook. Nah, di sini rentan ya kita emang TV itu udah rentan ya. Terus lanjut aja yang kedua masih dengan namanya sama, kita masukkan ya untuk yang ini tuh kita masukkan untuk menampilkan cookie yang user yang cookie dari user yang sedang kita gunakan. Ini juga. Nah, karena ini tuh store proses scripting, jadi payload yang sebelumnya dikirimkan itu akan tersimpan di server.
Nah, ini buktinya itu sekarang ini pilot yang pertama itu juga dijalankan ketika kita mengirimkan pilot yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kedua ini telah berhasil menampilkan cookie dari user yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, ketika ada orang lain, misalkan cewek, misalkan Mbak Jenny, terus misalnya ini, aduh hai, gantengnya. Nah, kayak misal kayak gini ya. Terus dia klik sign dashboard. Nah, di sini karena tadi itu cross-site scripting, jadi pilot-pilot sebelumnya yang dijalankan oleh penyerang itu akan tereksekusi juga di browser user lainnya. Lanjut untuk yang jenis proses scripting yang terakhir yaitu ada DOM based process scripting. Nah, DOM kenapa dinamakan demikian? Karena kerentanan itu terjadi karena kerentanannya ada di DOM atau dokumen object model atau di sisi tampilan bukan di server. Nah, dokumen object modelnya adalah cara dari browser buat merepresentasikan ke suatu halaman web. Nah, dalam bentuk struktur objek. Yang kita harus tahu sendiri kalau struktur objek kan kita bisa mengakses bagian-bagian, keseluruhan bagian. Kayak gitulah, kita bisa mengakses, terus kita bisa memanipulasi baik dari properti, atribut, value dari suatu tag HTML. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini di DWWA kita akan mempraktikannya dengan di sini bukan lagi inputan form seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi ini tuh ada drop down sama tombol select ya. Jadi kita tuh memilih dengan klik tanpa harus menginputkan. Di sini ada kita pilih saja start default bahasa Inggris, terus klik select. Nah, ketika kita klik select itu tidak ada perubahan dalam webnya, yang ada adalah perubahan di URL-nya. Di sini default English. Nah, selain kita bisa memasukkan payload di inputan web, kita bisa memasukkan juga di URL linknya, URL inilah. Kita masukkan aja kayak seperti sebelumnya, script, gunakan alert. Jika kita enter, nah di sini akan muncul pop-up yang berarti pilot kita telah berhasil dijalankan. Nah, berikut adalah strategi menghindari serangan XSS. Yang pertama, kalian bisa cek dan ubah input pengguna. Saring dan encode data, jangan percaya teks masukan dari pengguna secara langsung. Jadi, disaring dulu datanya untuk buang karakter aneh kayak kurung tutup sama kurung buka. Lalu ubah semua simbol code tadi itu menjadi teks biasa sebelum ditampilkan ke halaman. Yang kedua, ada kunci sumber code. Pasang pagar pengaman, pasang aturan content security policy yang tegas, yang memberitahu bahwa browser bahwa ia itu hanya boleh mengeksekusi kode JavaScript yang berada di server dan tidak diizinkan untuk mengeksekusi kode JavaScript di luar itu. Yang ketiga, sembunyikan kunci login, amankan sesi cookie Anda, shell cookie yang menyimpan status login kamu agar nggak bisa diakses atau dibaca sama code XSS, sehingga sesi kamu itu aman dari pencurian. Selanjutnya nomor 4, gunakan framework baru, up to date, gunakan pembersih, manfaatkan fitur pembersih otomatis dari framework tersebut. Pakai alat pembuat web modern kayak React, Vue, atau Angular. Framework ini itu memiliki fitur bawaan yang otomatis membersihkan kode dahulu sebelum dieksekusi. Nah, yang kelima, yang terakhir, gunakan prinsip hak akses minimal. Jadi, gunakan izin-izin yang hanya diperlukan saja. Jangan membuka izin atau mengizinkan sesuatu yang di luar fungsinya. Karena jika kita mengizinkan keseluruhan, itu banyak pintu yang akan digunakan hacker untuk menyusup ke kita seperti itu. Sekian
pembahasan tentang teknik serangan cross-site scripting dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam pembahasan, kami meminta maaf. Sekian dari kami, terima kasih.